Ini Pak, jadi kan berbicara mengenai kader nih Pak, kader ini kan sumber daya manusia yang dilatih dengan berbagai disiplin ilmu sehingga mampu menghasilkan seseorang yang memiliki wawasan yang jauh lebih tinggi dibandingkan orang lainnya sehingga mampu menjadi wajah dari partai. Nah, kita semua tentu berharap kalau melalui kaderisasi salah satunya perkembangan kepartaian dan politik di Indonesia itu mampu menghasilkan calon politisi serta kader yang bersih dari KKN, cerdas serta berintegritas tinggi. Nah, bisa kalau boleh dijelaskan lebih jelas lagi Bapak, sebenarnya bagaimana sih kaderisasi dalam suatu partai itu berlangsung? Ini tadi yang saya bilang, PKS itu kita mengkaderisasi mulai dari keluarga, kemudian dari keluarga itu nanti ada timbul masalah-masalah, misalnya pendidikan keluarga, terus kemudian juga pendapatan keluarga. Jadi harus aman, jadi pendidikan anak aman, pendapatan keluarga aman. Nah, dengan demikian pada saat dia diajukan menjadi salah satu calon, dia sudah aman di situ. Ya, keluarga tidak ada masalah, ya. Kemudian juga ekonomi juga tidak ada masalah. Sehingga pada saat dia running di politik, ya, dia sudah siap. Jadi dari teman-teman banyak latar belakang di usaha masing-masing. Jadi memang kita dorong juga kader itu memiliki usaha-usaha sehingga pada saat dia menjadi politisi pun usahanya tetap jalan. Kayak hampir yang ada di PKS yang 6 yang ada di Kota Malang ini hampir semuanya punya usaha di rumah, dan pada saat kita berada di sini usaha kita tetap jalan. Baik. Berarti kalau melihat dari yang penjelasan Bapak jelaskan tadi, berarti kaderisasi ini juga mempertimbangkan aspek latar belakang juga nggak Pak? Iya. Nah, berarti kan sudah dijelaskan kaderisasi ini sudah dilaksanakan sedemikian rupa. Nah, tapi kita kan juga sama-sama mengetahui Pak, kalau di Indonesia ini KKN khususnya korupsi itu masih marak terjadi gitu Pak. Khususnya dari tahun ke tahun masih ada saja terjadi. Nah, kalau misalkan dari data yang saya baca beberapa waktu yang lalu dari KPK, dari tahun 2004 hingga pertengahan 2020 itu tercatat sebanyak 397 perkara itu yang dilakukan oleh pejabat politik, di mana 257 diantaranya ialah dilakukan oleh anggota DPR dan DPRD, sedangkan 112 lainnya dilakukan oleh bupati dan wali kota. Menurut tanggapan Bapak sendiri terkait data tersebut bagaimana, mengingat kaderisasi sudah dilakukan sedemikian rupa Pak? Iya. Ya, kalau kita lihat kita melakukan kaderisasi dan juga dalam cek di publish kan di kita kan sangat minim sekali untuk bab tentang yang tadi terjadi itu. Nah, mudah-mudahan ini bisa terjaga. Untuk 100% sih kita juga belum bisa memastikan, tapi paling tidak kita sudah bisa mereduksi banyak hal ya. Tadi kita upayakan kaderisasi kita yang kuat, kemudian kita juga latih dari teman-teman untuk melakukan bisnis. Sampai sekarang kita pendidikan bisnis pasti ada, meskipun kita seorang politisi, tapi di sana yang muda-muda itu kita latih untuk dia membangun bisnisnya, ya, sehingga pada saat dia diamani di sektor politik itu sudah tidak ada masalah lagi dengan pendapatan. Nah, kalau di Indonesia ini juga harus ada peran pemerintah memang dalam hal memperkecil biaya politik, karena itu juga dampak dari biaya politik itu mungkin juga bisa mempengaruhi ya. Jadi budaya-budaya politik transaksi dan lain sebagainya itu kan sudah harus dikurangi kalau memang tidak bisa, karena budaya itu kalau itu membudaya ya, kalau itu budaya itu kan sulit dihilangkan penuh, paling tidak kan dikurangi. Ya. Ini pertanyaan saya berikutnya Pak, kalau misalkan seperti yang tadi data yang sudah saya sebutkan, kan korupsi itu kan sudah banyak terjadi nggak Pak, itu mengubah wajah dari partai politik itu sendiri. Jadi stigma masyarakat terhadap partai politik itu malah politik di Indonesia itu politik yang koruptif, politik di Indonesia itu politik yang tidak bersih gitu Pak stigmanya. Nah, tentunya partai politik kan sudah mengupayakan melalui kaderisasi seperti yang Bapak bilang tadi, melakukan pembinaan untuk membuat usaha, terus melakukan istilahnya cross check latar belakang juga, sehingga nantinya mengurangi peluang untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan KKN tersebut. Nah, kalau selain yang dana partai politik yang besar itu, dana pembuatan partai politik yang besar itu, menurut Bapak selain itu apalagi sih Pak yang membuat seorang kader itu bisa sampai melakukan praktik KKN? Karena dari segi hukum dan peraturan kan sudah jelas mengatur Pak. Iya.
ya jadi setiap manusia itu kan beda-beda loh. Jadi ada namanya nafsu dan lain sebagainya. Mungkin itu juga bagian dari itu juga kita dalam kaderisasi itu juga menata bagaimana nafsu kita itu tertata dengan bagus sehingga tidak sembarangan dalam memperoleh hak-hak ya. Jadi kita harus tahu bahwa mana hak kita, mana hak orang lain, mana yang jadi kewajiban kita dan lain sebagainya. Sehingga dengan memahami hak-hak itu mudah-mudahan bisa mereduksi itu. Karena apa? Karena nafsu itu tidak memandang tingkat pendidikan dan lain sebagainya. Kalau orang nafsunya gede meskipun pendidikan tinggi juga tetap masih aja ya. Ya kalau orang yang tidak punya pun tapi dia punya nafsu yang bagus, dia tidak akan melakukan itu meskipun ada peluang. Ya. Jadi intinya peluang itu untuk melakukan kegiatan negatif itu ada di mana-mana, tapi tergantung dari sifat kita dalam mengendalikan nafsu ini. Nah, itu ada bagian juga dari metode training yang diberikan dari partai. Ini yang terakhir Pak, pertanyaannya sebenarnya ini pertanyaan konklusi, mengulang pertanyaan-pertanyaan sebelumnya Pak. Bagaimana peran partai politik dalam menghasilkan kader yang bersih dari korupsi dan nepotisme? Iya, ya tadi kalau bisa disimpulkan ya, kita melakukan pembinaan moral dari keluarga. Kalau keluarga itu sehat secara pikiran, secara akademis dan sebagainya sehat, insya Allah akan bisa melihat mana yang baik dan yang mana yang buruk. Kemudian kita juga melakukan pelatihan-pelatihan pada kader itu untuk berpenghasilan yang baik, sehingga pada saat dia membantu kita itu tidak yang orang-orang yang dimajukan di dalam pencalekan, dalam membantu itu mereka ikhlas bukan untuk kapan dana saya dikembalikan, tapi memang benar-benar mereka milih orang-orang yang cocok untuk dimajukan, sehingga mereka pun terdorong dana-dana dari usaha-usaha mereka pun bisa bantu temannya lain, sehingga biaya-biaya politik yang besar itu tidak tanggung sendirian oleh seorang caleg, tapi dibagi rata pada semua lini yang serentak untuk memenangkan partai itu dalam pemilihan. Jadi mudah-mudahan itu solusi-solusi yang bisa dipakai untuk mereduksi tingkat korupsi. Ya. Demikian juga kita di partai juga mendorong pemerintah untuk bantuan-bantuan politiknya itu untuk melakukan kajian-kajian pendidikan politik bagi kader juga penting, sehingga ada sehingga pemerintah juga melakukan, partai juga melakukan, nanti ketemu di perbaikan kondisi politik kita. Ya. Baik, itu pertanyaan-pertanyaan saya saat tadi sudah dijawab dengan baik semua. Terima kasih Pak atas waktunya sekali lagi. Ya, mudah-mudahan lulus dengan baik. Amin. Dari tunggu orang tua dan untuk segera lulus ya. Iya. Ya. Itu Pak, sekian pertanyaan dari Ya. saya. Terima kasih sekali lagi Pak, maaf udah